Halo guys, welcome back to Noah 5 Studio. Tahukah kalian, hubungan seks adalah bagian terpenting dari kehidupan banyak hewan. Itu karena hampir semua hewan berkembang biak secara generatif atau dengan cara kawin. Maka, bagi banyak hewan, hubungan seks dilakukan dengan pasangannya semata-mata untuk menghasilkan keturunan. Untuk durasi serta frekuensinya pun terbilang normal dan tidak berlebihan. Akan tetapi, ada pula beberapa jenis hewan yang bisa dibilang gila kawin atau gila seks. Mereka melakukan hubungan seks dengan durasi atau frekuensi yang sangat luar biasa. Mau tahu hewan apa saja yang seperti itu? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ulasannya. Bonobo atau bahasa ilmiahnya Panpanisus adalah kera yang berkerabat dengan simpanse. Mereka adalah salah satu spesies hewan yang sangat terkenal sangat aktif dalam urusan seksual. Tak seperti kebanyakan hewan lain, bonobo sering melakukan aktivitas seksual bukan hanya untuk menghasilkan keturunan, tapi untuk berbagai tujuan lain, misalnya untuk menyelesaikan konflik. Sebagai contoh, BBC menyebutkan bahwa ketika sekelompok bonobo memperebutkan buah dari sebuah pohon, sesama bonobo betina akan saling merangsang kelamin. Hal ini akan membuat mereka lebih tenang dan meredakan ketegangan, sehingga akhirnya mereka bisa makan bersama-sama dengan damai. Hubungan seks yang dilakukan bonobo pun tidak normal seperti pada hewan lainnya. Misalnya, bonobo kerap melakukan hubungan seks sesama jenis, baik sesama betina maupun sesama jantan. Bahkan guys, bonobo dewasa kadang mencoba berhubungan dengan bonobo yang masih remaja atau bahkan anak-anak. Secara umum, singa lebih dikenal sebagai hewan buas yang suka memangsa berbagai jenis hewan di habitat mereka di Afrika. Tapi tahukah kamu bahwa singa juga adalah hewan yang memiliki nafsu birahi yang sangat tinggi? Jadi guys, pada saat birahi, biasanya singa betina akan mendekati singa jantan. Proses kopulasi bisa berlangsung sampai 20-30 menit sekali, dengan durasi rata-rata 17 detik. Dengan ritme tersebut, singa bisa kawin 50-100 kali dalam sehari. Dan rutinitas itu bisa berlangsung selama 3-4 hari. Jadi sangat jelas bahwa sang raja hutan ini butuh stamina yang sangat tinggi. Hewan yang satu ini bernama Antechinus. Mereka sangat mirip dengan tikus, tapi sebenarnya merupakan sejenis marsupial, sama seperti kanguru dan koala. Ukuran mereka memang sangat kecil. Akan tetapi guys, Antechinus jantan dikenal memiliki birahi yang sangat besar. Saking besarnya, mereka kawin sampai kelelahan hingga akhirnya mati. Menurut National Geographic, pada saat musim kawin, Antechinus jantan akan menghabiskan waktunya untuk terus-menerus kawin. Ia akan kawin dengan sebanyak mungkin betina, dan setiap sesi kopulasi bisa berlangsung hingga 14 jam. Pastinya sangat melelahkan, tapi Antechinus jantan seolah tidak peduli dan hanya berfokus untuk terus kawin. Ibarat kata pepatah, perlahan tapi pasti. Tubuh Antechinus jantan pun tak kuat lagi dipaksa kawin terus-terusan. Darahnya dipenuhi hormon stres, rambutnya mulai rontok, tubuhnya mengalami pendarahan internal, sistem imunnya berantakan, dan beberapa jaringan tubuhnya mati. Akhirnya, ia sendiri pun mati kelelahan. Mirip seperti Antechinus, gajah laut jantan juga menggila pada musim kawin dengan mengawini sebanyak mungkin betina. Memang nggak se-ekstrim Antechinus, karena gajah laut jantan nggak melakukan seks sampai kelelahan dan mati. Tapi prosesnya tetap terbilang luar biasa, karena seekor gajah laut jantan bisa kawin dengan 40-50 ekor betina.
Namun guys, tidak semua gajah laut jantan yang mendapatkan kepuasan itu. Saat musim kawin dimulai, para gajah laut seperti memiliki ritualnya. Mereka akan saling bertarung dulu untuk memperebutkan dominasi. Pemenangnya biasanya adalah yang memiliki ukuran yang paling besar. Itulah kenapa gajah laut jantan sangat besar, bisa mencapai panjang 6 meter dan berat 4 ton. Dan juga hanya si jantan dominan yang punya hak untuk mengawini banyak betina. Sementara para kebanyakan pejantan yang kalah tidak akan mendapat kesempatan kawin sama sekali. Si pejantan dominan bisa menghasilkan hingga 125 ekor bayi, alias 90% dari seluruh bayi yang lahir. Lumba-lumba memiliki reputasi sebagai mamalia yang pintar dan anggun, serta sangat ramah terhadap manusia. Hal itu memang benar, tapi jangan salah, mereka juga sebenarnya adalah hewan penggila seks yang sangat ekstrim. Perilaku seksual lumba-lumba jantan bahkan terbilang lebih parah dibandingkan banyak hewan lainnya. Ketika musim kawin tiba, biasanya para hewan jantan saling bertarung untuk memperebutkan betina. Akan tetapi, menurut sumber yang kami dapat, lumba-lumba punya taktik yang berbeda. Mereka membentuk tim berisi 5-6 jantan untuk mengawini betina secara bersama-sama. Caranya pun sangat kasar karena melibatkan gigitan, tubrukan, serta tamparan dengan ekor. Mereka memperkosa si betina bersama-sama. Lumba-lumba jantan juga pernah diamati melakukan incest, yaitu hubungan seksual dengan anaknya sendiri. Para pejantan juga kerap membunuh anak lumba-lumba supaya induknya mau kawin lagi. Bahkan guys, lumba-lumba jantan yang sedang birahi kerap menyerang hewan spesies lain juga, termasuk manusia. Itulah 5 hewan yang bisa dibilang gila seks karena memiliki perilaku seksual di luar batas wajar. Namun, meski terdengar buruk, hewan-hewan tersebut nggak bisa disalahkan karena mereka tidak punya batas moral seperti manusia. Maka jelas, kita sebagai manusia tidak boleh meniru perilaku seks mereka yang berlebihan itu. Oke guys, sekian rangkuman dari kami. Like dan komen jika Anda menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari kami.